kembali lagi di channel Anak Panah. Terus dukung channel ini ya guys dengan cara subscribe, like, dan share video ini agar dapat membangun channel ini supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. God bless you. Terus kalian, selamat tahun baru. Bagaimana kembang apinya? Susah tidur ya seperti biasa. Ini berarti sudah, kalau lihat tahun baru berarti sudah 2 tahun terakhir kita ketemu, karena tahun yang lalu pada tanggal 1 saya tidak berhalangan hadir karena belum masih ada kegiatan yang lain. Senang boleh kita berdiri hari ini, duduk dengan sukacita, boleh melihat semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di hari yang pertama ini kita masih boleh ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Nah, saudara Tuhan, Anda sudah melihat goncangan, Anda sudah melihat situasi, dan tadi pagi daerah Sukabumi kita tahu ada sebuah longsor yang menutup satu desa. Satu desa, bukan satu rumah Bapak Ibu. Jadi kita ini mengakhiri tahun kemarin dengan bulan Desember dengan begitu banyak sekali bencana. Dan ini tidak akan berhenti, tentu saja. Terus, karena menjelang Tuhan datang kita tahu akan goncangan akan semakin tinggi. Kenapa harus begitu? Salah satu yang dituju waktu Tuhan sudah mau datang adalah, Tuhan pernah berkata, adakah ku dapati iman di muka bumi? Jadi apa sih yang Tuhan cari dalam kehidupan kita? Iman. Makanya penting, kalau saya pasti begini, iman itu bisa bertumbuh. Alkitab berkata, iman terbangun hanya dengan 3 cara. Kata Alkitab nih. Yang pertama adalah pendengaran firman Tuhan. Makanya penting untuk kita itu terus mendengar firman Tuhan, dan bukan cuma jadi pendengar, kita jadi pelaksana atau praktek firman Tuhan. Firman itu yang penting untuk membuat kita dekat sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kedua adalah Paulus berkata, dan Paulus ini tentu saja seorang rabi, tokoh perjanjian baru yang saya senang sekali. Paulus karena dia adalah jebolan sekolah teologia, seorang rabi, tapi pola pikirnya luas sekali, bisa 7-8 bahasa, dan yang luar biasa dia punya WA group malaikat semua. Adminnya dia itu. Paulus tuh bolak-balik sorga, jadi pagi sorga, sore pulang itu Paulus. Dia pernah berkata dengan jelas, barang siapa berbicara bahasa lidah, dia membangun dirinya. Bahasa lidah membangun dirinya. Dalam kata lain adalah barang siapa berbahasa lidah, membangun kerohaniannya sendiri. So, iman rohani kita dibangun yang kedua dengan berkata dalam bahasa lidah. Makanya kenapa sih, Anda sering tanya mungkin sama teman-teman di luar sana. Kamu tuh gereja mana? Gerejanya itu yang di Aruna. Yang Pak Aruna itu gembalanya? Bukan. Nah, itu, jangan garis bawahi, bukan. Nah, itu gereja apa sih? Gitu. Yang banyak tepuk tangan, lompat-lompat itu. Gini-gini. Saya percaya bahwa kita harus bisa menjelaskan, kalau ditanya orang, identitas kita. Bukan supaya kita menjadi pengkotak-pengkotakan, di kotak-kotakan, bukan. Tapi supaya kita ngerti kita ada di posisi mana. Pilihan iman apa sih yang Anda ambil? Makan tuh kan gini, makan gaya Sunda enak, nasi liwet, ngenah. Kan saya sudah bilang Bapak Ibu, sudah ada pengumuman di bulan September terakhir kemarin bahwa per tahun kemarin saya sudah resmi bisa mendengar bahasa Sunda kasar 99%. Jangan ngomongin saya pakai bahasa Sunda Bapak Ibu. Ngomong gimana Pak? Kalau ngomong rada berat, logatnya nggak bisa sama persis. Nah, ini yang menarik. Nomor 1, nasi liwet ngenah? Ngenah. Chinese food? Ngenah. Kebab? Ngenah. Soto Jawa? Ngenah. Kambing guling? Tadi malam Pak. Saya mau tanya, enak semua ya? Kalau makan sama-sama gimana satu piring? Diaduk sama-sama satu piring bubur, kasih sop, kasih nasi liwet. Pernah makan? Anda pasti antri di toilet itu. Gini-gini, ikut Tuhan itu Alkitab dasarnya. Tapi ada balancing beberapa hal yang Anda perlu cermati. Contoh, kenapa sih Anda di gereja ini, ya pokoknya gereja ini AC-nya kenceng Pak. Lah kalau AC kenceng, semua gereja juga punya AC. Nomor 1, kita dikenal sebagai orang, ini kan Bapak Ibu nih GB Aruna ini di bawah lingkup dari Rayon 2 Sukawarna. Di mana gembala sidangnya adalah Pak David Cakra Wisaksana. Nah,
lingkup Rayon 2 itu ada di bawah lingkup dari Underbow dari GB Gatot Subroto Jakarta yang Pak Niko menjadi gembala pembinanya. Nah, yang namanya GBI itu ada dalam sebuah gerakan. Jadi di dunia ini ada 3 gerakan besar, aliran Pentakosta. Gereja tuh ada yang Protestan kan gitu, ada yang orang bilang Pentakosta. Nah, Pentakosta yang kita ini yang mana sih? Pentakosta kita ini namanya Pentakosta klasik. Wah, jadi yang klasik. Tipenya Pentakosta plastik dan klasik ini saya sangat percaya sekali. Kitab apa sih di kitab perjanjian baru yang menjadi dasar kegerakan Pentakosta klasik? Apa? Tulisan dari Lukas. Jadi Lukas itu menulis ada 2 buku. Yang pertama kitab Lukas, yang kedua kisah para rasul. Kitab ini, semua kitab penting ya, jangan pilih-pilih kitab ya Bapak Ibu, jangan sampai salah nih. Jangan pilih-pilih kitab, semua kitab harus dibaca. Tapi dasar kegerakan yang dipakai untuk kegerakan Pentakosta klasik yang kita ada di sini GB ini, itu adalah sebetulnya kisah para rasul. Makanya kenapa sih di kita itu habis nyembah, aku percaya berkat-Mu. Kita kalau mau apapun nyembah dulu toh. Bapak Ibu, Anda mungkin kalau Anda ke ruang pendeta sebentar, mau makan nyanyi dulu. Nyampe gereja nyanyi gitu. Habis perjamuan nyanyi, sebelum perjamuan nyanyi. Mau tutup, kiranya nyanyi lagi tuh. Kenapa sih begitu? Karena kita sangat percaya bahwa kegerakan itu ada kegerakan yang namanya Roh Kudus memberdayakan kita. Itu namanya Pentakosta klasik. Nah, melihat itu semua, Paulus pernah berkata yang kedua, barang saya berbahasa lidah, bahasa lidah ini adalah tanda awal. Jadi tandanya banyak. Tanda pertama orang dibaptis Roh Kudus. Itu yang diyakini oleh kegerakan kita. Makanya kenapa sih kita habis nyembah ada bahasa lidah. Makanya kalau ada waktu habis menyembah, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan menyertaiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Habis itu ada waktu tuh jeda, di mana pemain keyboard biasanya kan terus nyanyi, sedangkan Anda mulai dikasih waktu, terus ada yang bilang gini, ngapain saya di sini? Enggak, Anda harus memuji Tuhan, suka-suka Anda mau gimana. Yang bisa bahasa lidah, Pak saya belum bisa bahasa lidah, enggak apa-apa, ngomong aja, haleluya. Asal jangan haleluya, halelupa, bahaya, diganti. Nyembah saja, enggak apa-apa. Nah, nomor 1 adalah pendengaran firman Tuhan. Nomor 2, berbicara bahasa lidah. Yang ketiga, dianiaya. Nah, saya mau tanya, mau pilih yang mana? Iman bisa bertumbuh, pertama karena mendengar firman, kedua berbicara bahasa, ketiga apa? Aniaya. Jadi firman Tuhan mah saya males Pak. Saya udah males firman Tuhan mah. Ngomong-ngomong deh, tapi kalau suruh baca mah saya nggak ada waktu Pak, mata juga sudah katarak. Bahasa lidah sesat Pak. Saya beritahu, kalau Anda sudah gak suka yang pertama, gak suka sampai yang nomor 2, tinggal 1 kemungkinan untuk iman bertumbuh. Dianiaya. Kan gitu. Makanya jangan, Pak kenapa sih saya penuh aniaya? Makanya kalau saya bilang gini, kita boleh milih toh. Memang kita gak bisa menentukan pilihan kita. Kita maunya yang nomor 1 banyakkan, tapi kalau Tuhan bilang nomor 3 mau apa? Tapi sedapat mungkin logikanya begini. Kalau iman Anda sudah bertumbuh 10 nih, Tuhan targetkan harus bertumbuh 10. Anda baca firman Tuhan, membuat Anda praktek firman Tuhan, imanmu tumbuh 6. Anda bahasa lidah sering dan Anda membangun sungguh-sungguh dengan kehidupan Anda rohani Anda. Dengan bahasa lidah, nambah jadi 3, 9. Untuk memenuhi kuota kurang 1 dengan aniaya, lumayan tuh. Bahasa lidah, sesat. Firman, aduh Alkitab gimana? Hilang, lengit. Cek orang Sunda teh. Jadi nggak ada peluang lain, Tuhan berkata imanmu harus 10, jadi 10-10-nya isinya aniaya semua. Ini pertimbangan logis saja Bapak Ibu. Sampai sini bisa? Yuk saya akan ceritakan sebentar mengenai sebuah pergerakan yang akan ke depan ini kita akan alami. Jangan lihat saya sebagai ahli nujum, jangan. Saya masih pendeta Bapak Ibu. Gini Bapak Ibu, kita ini ngalamin yang namanya kegerakan Pentakosta. Anda sudah dengerin berkali-kali soal Pentakosta. Pentakosta itu sebetulnya kalau Anda lihat di firman Tuhan, Pentakosta itu ada, itu zaman Musa. Ada orang bilang sama saya, Pentakosta itu hari pencurahan Roh Kudus. Bukan. Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Jadi Pentakosta sama Roh Kudus duluan mana? Roh Kudus.
Nah, tapi pencurahan Roh Kudus sama hari Pentakosta duluan mana? Hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu sudah ada zaman Musa. Sebelum rasul-rasul menyembah di loteng atas, hari Pentakosta sudah dirayakan zaman Musa. PL, sudah ada. Nah, waktu Musa dikasih Tuhan hari raya, ada hari raya yang namanya hari raya Pentakosta. Nah, ini Safut. Nah, Pentakosta itu namanya hari raya panen. Bahasa Yunaninya jadi Pentecost. Itu hari raya panen. Konsep yang namanya perayaan panen dirayakan setiap tahun. Nah, yang unik adalah kenapa sih Tuhan kalau membuat sebuah perkara besar selalu ngambil hari raya besar. Entah kenapa juga, waktu yang namanya Roh Kudus dicurahkan yang pertama, terjadi pada hari raya panen. Kelihatan jelas nuansa signal kodenya. Kalau hidupmu mau panen, engkau harus mengalami pencurahan Roh Kudus. Nah, konsep kata panen di telinga kita terdengar seperti berkat melimpah, kan gitu ya. Saya harus bicara Bapak Ibu, yang namanya panen itu nggak cuma berkat jasmani, semua jenis kebaikan Tuhan. Kalau kita mau mengalami, Anda harus mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus. Yuk kita renungkan sebentar urut-urutannya. Nah, Pentakosta pertama terjadinya apa sih? Jadi karena Roh Kudus dicurahkan pertama kali mengambil hari Pentakosta, contoh. Saya ini lahir hari Minggu. Makanya jadi pendeta itu dekat urusannya. Siapa lahir hari Minggu? Sudah tahu akhir hidup Anda? Pendeta kan gitu. Saya lahir hari Minggu. Jadi kalau orang tanya sama saya, Pak Runa, hari Minggu tuh hari apa? Saya nggak boleh bilang gini, hari Minggu adalah hari lahir saya. Nggak boleh, kenapa? Saya sama Minggu duluan Minggu. Sebelum saya lahir, Minggu sudah ada. Jadi ingat ya, Pentakosta itu hari sudah ada sebelum pencurahan Roh Kudus. Roh Kudusnya sudah ada sebelum Pentakosta, benar. Tapi pencurahan Roh Kudus yang pertama itu ada setelah hari Pentakosta. Tapi karena pencurahan yang pertama dahsyat itu mengambil hari Pentakosta. Ya, kata bersama saya, Pentakosta. Bukan Pantai Kosta ya, Pentakosta. Nah, itu karena mengambil hari Pentakosta. Sejak itu yang namanya pencurahan Roh Kudus dikenal sampai hari ini sebagai hari Pentakosta. Jadi kalau Anda ngomong Pentakosta, itu artinya adalah panen raya, panen raya. Dan kalau saya ngomong panen raya, tolong jangan disempitkan hanya soal berkat mani, cien fulus, atau hepeng duit. Tapi bicara mengenai seluruh kebaikan Tuhan. Kata bersama saya, kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Ini tahun baru Bapak Ibu, jangan ngantuk Bapak Ibu, tahun baru ini. Oke, nah, urutkan ya. Jadi apa yang terjadi? Pentakosta pertama, pencurahan Roh Kudus di loteng atas terjadi. Wah, terjadi luar biasa. Dahsyat sekali. Apa hubungan dari yang namanya Pentakosta pertama? Ini kan kegerakan gereja berdiri. Anda masih ingat ulang tahun GB Sukawarna kapan? Poho, KB. Saya juga nggak ingat kapan ya. Harus tanya Pak David kapan, saya juga lupa. Yang namanya ulang tahun gereja, kalau Anda lupa nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting Anda ingat, seluruh gereja di dunia ini ulang tahunnya adalah Pentakosta yang pertama. Karena hari itu Roh Kudus sejak itu gereja mengalami sebuah kelahiran yang dahsyat. Kelahiran gereja, Tuhan janji sama Petrus. Bahwa di atas kalimat engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Jemaat akan dibangun. Kapan dilahirkannya? Tuhan berkata, kamu tunggu aku di loteng atas. Begitu tunggu Roh Kudus turun, sejak itu gereja lahir secara rohani. Makanya kapan gerejamu ulang tahun? Pentakosta. Tiap tahun. Kalau lupa nggak apa-apa. Semua gereja di dunia ini lahirnya ini lahir. Dari sana menyebar luar biasa, terus kemudian gereja mengalami kemunduran. Biasa. Siklus. Makanya kenapa sih iman itu harus dijaga? Kalau nggak dijaga, pasti bisa turun. Karena dunia itu menarik-narik. Seperti yang namanya buah pengetahuan baik dan jahat. Tiap hari itu mengkilat gondal-gandul. Dan memanggil-manggil Adam. Mampir Thomas gitu. Memanggil-manggil, harus jaga.
Dari yang namanya Pentakosta pertama, Tuhan tahu. Untuk Tuhan mau datang, iman harus kuat, amin. Dibutuhkan yang namanya jemaat dipulihkan. Dan Tuhan gak cuma ngomong aja, bangkit imanmu, enggak. Tuhan kasih dinamo yang lebih hebat lagi. Terjadi namanya Pentakosta kedua. Jadi ini Pentakosta pertama. Apa hubungan Pentakosta pertama sama akhir zaman Tuhan datang? Bapak Ibu, kita ini jadi Kristen kan pengen menantikan Tuhan datang dah. Halo? Datang, mah terserah, jangan begitu. Yang namanya, ini gereja, kita ini bergereja untuk apa sih? Menantikan Tuhan datang. Kenapa kita berkumpul begini? Saling dibangun untuk apa sih? Mempersiapkan jalan Mesias dah. Jadi Pentakosta pertama, itu tujuannya akhirnya untuk apa? Tuhan dah. Pentakosta pertama, akhir zaman. Ini dua tonggak penting kekristenan. Pentakosta pertama, gereja lahir, apa tujuannya? Menjadi mempelai Kristus. Dari bayi lahir sampai dewasa jadi mempelai. Jadi yang namanya urusan gereja itu urusan paling penting aja. Lahir untuk menikah dengan Kristus. Pentakosta pertama dan Tuhan datang. Akhir zaman. Lalu pertanyaannya, jembatannya nih apa? Dari Pentakosta pertama ke Tuhan mau datang. Apa jembatannya? Masa tiba-tiba ada di sini lahir langsung Kristen? Ada. Begitu lahir kalung salibnya di sini. Kaget bener tuh bayi lahir pakai kalung salib. Rebutan dokter sama susternya tuh. Begitu lahir mau jadi mempelai. Tengahnya ini namanya adalah Pentakosta kedua. Pendewasaan dari bayi lahir untuk menjadi mempelai perlu pemberdayaan. Dan Tuhan baik. 1906, seorang berkulit hitam bernama William Seymour. Bapak Ibu, orang dipakai Tuhan banyak. Sama-sama katakan bersama saya, orang dipakai Tuhan banyak. Orang dipakai Tuhan. Tapi gini, Tuhan untuk sebuah kegerakan tertentu, pilih orang. Tuhan sayang sama Anda, Tuhan sayang sama saya. Semua orang Tuhan sayang. Yang terima hujan, yang ke gereja terima Tuhan, yang masih molor juga terima hujan. Matahari bersinar bagi orang fasik dan bagi orang benar. Tuhan kasih berkat berlimpah. Kalau kita lihat baik-baik, pohon yang ada di kitab Kejadian, Tuhan menumbuhkan pohon di muka bumi. Bukan cuma di taman di Eden, di muka bumi ditumbuhkan. Semua dapat. Tapi untuk sebuah program tertentu, Tuhan pilih orang. Charles Parham dipakai Tuhan luar biasa. Ivan Robert dipakai Tuhan luar biasa. Tapi entah kenapa semua dipakai Tuhan nih. Tiba-tiba yang muncul tepat pada hari itu adalah William Seymour, orang berkulit hitam. Dan dia dipakai Tuhan, dicurahkan anugerah besar, kegerakannya dahsyat sekali. Jadi orang tuh hari itu lebih senang pergi ke gereja ketimbang di rumah. Lebih senang nginjil ketimbang santai. Entah kenapa bisa begitu. Kegerakan itulah yang menjadi perantara kelahiran gereja dan Tuhan datang. Namanya Pentakosta kedua. Dah selesai. Jadi Pentakosta pertama sama Tuhan datang, tengahnya adalah Pentakosta selesai sudah. Pak, ini kan Pak Niko bilang Pentakosta ketiga. Di mana Pak letaknya? Nah ini, Pentakosta pertama sama Tuhan datang, jembatan tengahnya kegerakan tahun 1906 yang namanya Pentakosta di Azusa Street. Itu selesai sudah. Jembatannya itu. Terus kok bisa muncul ketiga? Nah entah kenapa tiba-tiba William Seymour 3 tahun setelah kegerakan 1909 dia bernubuat. Nah ini kalau dia nggak bernubuat begini ya nggak kejadian sekarang ini. Makanya penting Bapak Ibu, kita ada hari ini karena Tuhan pakai bapak-bapak kita, pendahulu kita, nenek moyang kita untuk bernubuat. Makanya penting untuk menghormati sebuah struktur pembapaan dan struktur ke atas. William Seymour tuh ngomong begini, di tengah jaya hari itu lagi Roh Kudus dicurahkan. Dia bilang gini, ternyata yang nomor 2 ini nanti 100 tahun lagi akan diperbaharui, datang yang lebih hebat lagi. Tuh kalau beliau nggak ngomong begitu, Pentakosta ketiga nggak bakal jadi Bapak Ibu. Nggak bakal ada. Karena jelas Tuhan
datang di sini, ini lahir, tengahnya adalah Pentakosta nomor 2. 1909 dia berkata, nanti 100 tahun lagi, 2009, akan terjadi sebuah pencurahan yang terakhir, terbesar, yang lebih dahsyat dari yang aku alami ini. Lah yang dialami dia sekarang aja menyebar sampai seluruh muka bumi kok. Anda ini bertobat, kita ini bertobat, masuk gereja ini. Gara-gara sentuhan dari ujung Pentakosta kedua. Saya ini disentuh oleh Roh Kudus untuk bertobat terima Tuhan Yesus. Itu adalah kegerakan yang dari 1906. Ujungnya, plok, itu kena ke saya. Itu saya disentuh sama Pentakosta kedua. Karena waktu saya bertobat, Pentakosta ketiga belum ada. Waktu dia bernubuat seperti itu, ditunggu. Tiba-tiba 100 tahun kemudian, tepat seperti ucapan dari hamba Tuhan ini. Terjadi sebuah kegerakan. Dan ingat, konsep Pentakosta itu konsepnya adalah gerakan yang pelan. Snowball, makin besar. Shimor tidak pernah merasa ibadah dia di Azusa Street bakal jadi sedunia, gak pernah. Orang-orang hari itu yang ada, itu cuma sekitar 11-12 orang. Itu perempuan semua, laki cuma 4. Mereka kalau gereja penuh perempuan, puji nama Tuhan. Ini seperti opung-opung kita zaman dulu. Saudara Tuhan, dia bernubuat akan ada kegerakan. Tiba-tiba di zaman kita hidup ini, ada sebuah gerakan baru. Bukan baru sebetulnya, yang diperbaharui lebih dahsyat. Yang dikenal dengan nama Pentakosta ketiga. Ini luar biasa. Yuk kita lihat bagaimana cerita soal Pentakosta. Kita akan buka firman Tuhan dalam kitab Kejadian yang ke-8. Nah, khotbah seperti biasa dimulai saat pendeta baca firman toh. Jadi inilah saatnya mau baca. Ini kan tahun baru Bapak Ibu. Saya tahu kolesterol daging kambing tadi malam masih ada sampai hari ini. Yuk kita lihat Kejadian ke-8. Saya akan mengambil sebuah fokus tertentu supaya Anda ngerti ini ke depan ini mau bagaimana nih. Bapak Ibu jaga-jaga. Pak, ada goncangan? Bukan. Ini siklus perubahan, shifting. Masih ingat mesin uap? Berubah jadi teknologi baru. Dulu orang nulisnya pakai pena celup di atas papirus, di atas kertas-kertas gulung itu. Terus berubah mesin cetak keluar, mengubah revolusi industri dunia. Renaissance, masih ingat? Anda pertama kali dulu tahu komputer gede serumah, lama-lama Anda hidup, itu komputer sudah tinggal jinjing. Telepon Anda segede ulekan dulu. Masih ingat yang begini, wah kalau telepon, halo, wah bangga banget kenapa, gede teleponnya. Sekarang masih dipakai buat ngelempar kucing lewat ya. Segini. Buat ganjel pintu bisa, ngulek cabai juga bisa. Sekarang makin lama makin kecil. Dan perubahan teknologi itu ada yang bisa berubah, setiap perubahan baru maju akan ada yang mati. Kita selalu berkata, setelah Saul disingkirkan, Tuhan membangkitkan Daud. Setelah Musa wafat, Tuhan mengangkat Joshua. Pada matinya Raja Uzia, Yesaya melihat Tuhan. Dan setelah Ehud mati, Tuhan mengangkat Deborah sebagai hakim. Selalu dimulai dengan setelah ini mati, setelah selesai. Bapak Ibu, semua teknologi, kenikmatan hidup yang Anda terima di muka bumi akan berakhir tepat hari ini. Kita akan mulai masuk ke zaman perubahan yang baru. Anda masih pakai 4G, 5G sudah mulai, China sedang menguji 6G. China lagi buat KW, bulan KW, 3 bulan, dia bikin bulan yang bisa ada 3. Nggak cuma teknologi AC dibikin KW, bulan dibikin KW. Dan lagi menguji sekarang untuk membuat matahari buatan. Yang panasnya sampai ke bumi, itu 7 kali daripada panas matahari sekarang. Bukan panas di intinya ya, panas yang waktu sampai ke bumi. Lagi dicoba. Di Jepang sekarang, pria lebih suka menikah dengan robot. Karena robot perempuan itu tidak cerewet. Kalau dia cerewet dimatikan, ceklek mati. Gitu. Dan nggak bisa tua. Wah Ibu lihat ini,
Saya lagi mengecek, saya baru kaget sekali. Sekarang anak muda semua kuliah harus pakai teknologi plus teknologi. Arsitek plus teknologi, desain grafis plus teknologi, apa seni plus teknologi. Tidak pakai teknologi, lewat semuanya. 64 triliun dana asing masuk ke SBN, surat berharga negara. Setengahnya, 34 triliunnya masuk di bulan November kemarin. Jadi 11 bulan uang masuk itu, setengahnya masuknya di bulan terakhir, di November. Makanya jangan aneh, November kemarin kita punya ekonomi membaik. 121 kira-kira triliun masuk ke pasar saham kita. 20%-nya masuknya di bulan November. Bagus sekali. Dan uang segitu, itu masuk Indonesia. So ini bangsa saya tahu, Tuhan berkati berlimpah. Duitnya masuk. Tapi kenapa Pak, sekarang saya usaha sepi Pak ya, tolong mengerti. Duit yang masuk itu semua dari asing. Untuk percaya pada investasi di Indonesia, uang yang masuk itu mayoritas masuknya ke bidang-bidang usaha teknologi digital. Jadi yang tidak digital, nggak kebagian kucuran. Makanya ini goyang-goyang. Ke depan kita butuh yang namanya kelahiran ide yang baru. Kelahiran kreativitas yang baru. Karena ini kita sama sedang, ini zaman renaissance yang modern. Puji nama Tuhan kau dan saya mengalami zaman ini. Dari zaman yang dulu, kalau kita ngelihat zaman mobilnya Henry Ford itu, masih ingat gak? Yang kecil itu, kayak becak itu. Berubah total. Waktu berubah, orang bilang gini, apa tuh berubah? Sekarang semua orang beli. Tahun ini, Anda yang mau beli mobil tunda sebentar. Mobil listrik, motor listrik akan banjir Indonesia. Jakarta sudah ada tempat pengisian listriknya. Bandung belum. Ya kalau mau ngisi, ke Jakarta dulu. Pulang habis lagi baterainya. Pergi lagi nyolok lagi kan gitu. Sekali nyolok bisa 15 menit. Akan dibuat jadi 2 menit saja. 2 menit itu ngisi bensin full tank sama. Semua akan berubah, dengan cepat berubah. Dan yang tidak bisa berubah dengan cepat akan ketinggalan. Pak, saya udah gak sanggup berubah. Saya udah 60 tahun usia saya. Gampang baca firman. Tidak pernah ada suntikan kreativitas yang lebih kuat daripada firman Tuhan. Pak, kapan khotbahnya Pak? Belum, nanti dulu. Nanti dulu, pelan-pelan ya. Siap-siap. Kalau ada apa-apa, nyembah Tuhan. Yuk kita lihat firman Tuhan. Kejadian 8 ayat yang pertama. Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak. Gak usah dibaca, saya bacakan Bapak Ibu. Ini pelayanan saya pada awal tahun saya bacakan gitu. Gak apa-apa. Yang bersama dengan dia dalam bahtera itu Allah membuat angin berhembus melalui bumi sehingga air itu turun. Dengar baik-baik. Air yang mematikan. Anda ada di gelombang mematikan hidup Anda hari ini, kecepit sama utang, saya beritahu. Yang bisa bikin itu masalah selesai adalah angin yang berhembus. Tidak pernah ada yang namanya, Anda boleh cari hamba Tuhan karismatik dimanapun, yang khotbah di sini. Tanyain sama dia, Pak, kira-kira kalau saya ngomong angin berhembus dalam penglihatan, dalam visi, dalam mimpi, angin berhembus dengan kuat, kira-kira itu tafsirnya apa? Semua akan berkata, Roh Kudus. Tidak ada yang bilang, itu mah angin yang, angin dari dagu pakar. Tidak. Semua orang hamba Tuhan yang pernah ada di sini, kalau Anda tanya baik-baik, Pak, apa tafsir dari angin? Kita pasti bilang, Roh Kudus. Tidak ada pernah cara Bapak Ibu, saya tahu, masalah manusia makin rumit loh. Rumit. Untuk bisa selesai, kita perlu angin apa? Berhembus melalui bumi, angin itu turun. Jadi semua kata di firman Tuhan pelan-pelan dibaca. Ini pesan untuk masukin 2019. Ditutuplah mata air samudera raya, serta tingkap-tingkap di langit, berhentilah hujan lebat dari langit. Kena badai hujan hari-hari ini, saya tuh aneh sekali Bapak Ibu, kita ini Indonesia is ekuator, katulistiwa, dan tidak pernah ada yang namanya angin puting beliung, angin keras, typhoon yang bisa ada di daerah ekuator, karena kita ini hangat. Tapi entah kenapa Jawa Barat, puji nama Tuhan, level nomor 1 dalam 3 tahun terakhir ini, Cirebon sudah 2 kali angin puting beliung. Yang pernah nonton film itu? Angin puting beliung tahu? Itu kalau di Amerika biasa, Jepang aja biasa. Indonesia kita baru lihat ya kali-kali ini. Jakarta itu food court di Kuningan terbang semua itu. Lagi makan sampai kabur, kebenaran yang gak mau bayar kan gitu. Bencana Pak, padahal gak bayar juga kabur. Gitu. Makin surutlah air di muka bumi.
Berkuranglah air sesudah 150 hari, 5 bulan surut. Makanya penting. Pak, maksud saya nggak kelar-kelar Pak. Saya maunya yang tokcer Pak, tumpang tangan beres. Ingat air di muka bumi aja 5 bulan kok. Ada waktunya. Makanya, Pak saya punya masalah Pak. Apa yang saya harus lakukan? Begini, waktu terbaik untuk Anda mencari Tuhan waktu kena masalah, itu adalah bulan lalu. Telat tuh sudah. Yang terbaik kedua kapan? Hari ini. Gitu, ya udah. Karena yang pertama sudah lewat ya hari ini sudah. Yang terbaik. Tapi kan Tuhan bisa seketika Pak menyembuhkan. Bisa. Bisa. Tapi ada masalah yang kita buat sendiri. Andanya pulih seketika. Tapi itu kan masalah menyangkut banyak orang. Harus ada waktu yang diberikan. Makanya kita juga berkata ada 5 bulan. Ayat 4. Dalam bulan ke-7 pada hari ke-17 bulan itu. Pada bulan Nisan. Ini bukan terkandas ya. Resting. Mendaratlah bahtera di pegunungan Ararat. Kalian bersama saya Ararat. Anda sudah sering dengar bahasa saya sudah tahu. Ararat artinya adalah turn upside down. Jungkir balik. Makanya penting kalau ketemu masalah. Ketemu mertua yang galak nyinyir. Mertuaku. Gitu. Jangan depan dia dikaplok rusak urusan nanti. Begitu. Jadi mengubah kondisi itu Roh Kudus bekerja. Tapi izinkan dia bekerja kenapa? Waktunya ada urusan Tuhan. Yang membuat kita gagal lihat Tuhan bekerja apa sih? Pengen cepat. Karena nggak tahan. Waktu kita berdosa, kita maunya lama. Waktu ada masalah maunya cepat. Nggak bisa. Teruskan. Sampai bulan ke-10, oh ini 3 bulan ya. Airnya berkurang bulan yang ke-10, tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak gunung. Pada tanggal 1 bulan itu, makanya selalu yang namanya gunung pengharapan, pertolongan ada, tuh terlihat kapan? Tanggal 1. Makanya saya percaya tanggal 1 pada ibadah semua. Kenapa? Mau lihat puncak gunung. Teruskan ayat ke-6. Setelah lewat 40 hari, Nuh membuka tingkap dibuatnya pada bahtera itu. Ini penting. Pak Niko ada di Church of God. Selesai beliau bicara, ada seorang, jadi Church of God itu eksekutifnya ada 5. Dewan, council, dewan pengarahnya, dewan seperti majelis utamanya ada 18 sedunia. Jadi total itu ada 23 orang. Pak Niko adalah 1 dari 18 itu. Mewakili kita semua. Enggak ada yang amin loh. Itu serah dia aja Pak. Enggak boleh gitu Bapak Ibu. Beliau bilang ini mewakili kita. Enggak ada yang amin lagi, kayak kurang pede gitu loh. Bapak Ibu kalau Anda berhasil saya beritahu, Anda nggak berhasil sendiri. Ada orang bantu Anda. So jangan pernah klaim jadi keberhasilan sendiri. Dan saya percaya ngikuti. Waktu beliau berkata, saudara ini bukan saya, ini kita semua. Kalau saya langsung teriak, amin. Kenapa? Biar poinnya dapat. Ini kita semua. Nah, dapat poin. Gitu ya. Siapa tahu naik surga butuh 60, Anda sudah 59. Dapat 1 poin, masuk. Kan gitu. Bapak Ibu, ada seorang bernama Brian Cutshaw. Masih muda nih orang, saya lihat fotonya. Dia bilang sama Pak Niko begini, waktu Bapak menyampaikan Pentakosta ketiga, saya menangkap sesuatu. Apa? Nuh waktu banjir, dia melepaskan 3 burung merpati. Lepas yang pertama, karena nggak ada tempat berinjak kaki, dia pergi pulang lagi. Nuh ngetesnya pakai lepas burung merpati. Ngetes air masih ada apa tidak? Air itu bisa kematian, kehancuran. Ngetes masih ada malapetaka apa tidak? Bencana mengancam ada apa tidak? Dia melepas burung merpati. Mau ngetes hidup Anda hari ini masih ada malapetaka apa tidak? Potensi kehancuran ada apa tidak? Gampang. Anda harus melepaskan, release Holy Spirit. Banyak orang gini, Pak, saya khawatir masa depan. Loh gampang. Anda bergerak bersama Roh Kudus, testing, ketahuan nanti masih ada apa tidak. Minta sama Tuhan favor tiap pagi. Tuhan kasih aku favor. Apa sih favor itu? Perkenan. Bukan aku minta karisma Tuhan. Karisma Roh Kudus boleh, bukan karisma yang pakai opo-opo. Orang tuh biasa ada yang suka ambil kuku macan, kumis macan, taring babi. Biar kalau dipakai atau ditaruh di kantong, kalau masuk kantor tuh, orang pada mengkeret semua. Orang pasti mengkeret kenapa? Dia berani ngambil kumis macan, pasti dia 2 kali lebih galak daripada macan kan? Macannya sampai, ambil aja udah ambil. Berarti apa?
karismanya gede. Saya mau beritahu. Hari ini ngetes tuh gampang. Anda anggap orang ini cemen. Ini orang gak masuk hitungan, orang gak diperhitungkan. Ini orang mah di kantor, Anda dijanjikan posisi tinggi. Sudah di depan mata. Anda sudah gelar, sudah dapat semua. Anda keuangan, sudah enak, jalan sudah mulus, sudah pakai mungkin dengan cara yang paling sopan sampai gak sopan. Nyuap segala hal sudah masuk. Tiba-tiba yang dijanjikan itu pindah ke orang yang Anda anggap rendah dan gak masuk akal. Gak masuk hitungan. Bisa pindah ke dia. Saya mau beritahu, koreksi diri. Pernah ngalami tak? Anda janjikan A, tiba-tiba yang dapat A itu orang yang Anda gak anggap. Itu saatnya adalah untuk koreksi diri. Ngelepas burung merpati. Tes ini malapetaka bagaimana? Kematian bagaimana nih? Lepas sama burung merpati pertama. Pergi, balik. Ini bicara Pentakosta yang pertama. Begitu dilepas dari Yerusalem. Sedunia dilawat oleh Roh Kudus. Tapi ingat, lawatan ini kembali ke Yerusalem. Makanya Israel bisa pulih kan? Setelah mereka diaspora keluar kemanapun. Bersama dengan Injil disebar ke muka bumi, Israel dipulihkan. Nuh timbang-timbang lagi. Yuk kita lihat ayat 6. Lewat 40 hari Nuh membuka tingkap dibuat pada bahtera, ia melepas ekor burung gagak dan burung terbang pulang pergi sampai air menjadi kering di atas bumi. Ayat 8. Dilepasnya seorang burung merpati untuk melihat air telah berkurang dari muka bumi atau belum. Tapi burung merpati tidak mendapat tempat, tumpuan kakinya dan pulang ia kembali mendapat Nuh dalam bahtera itu karena seluruh bumi masih ada air. Jadi Anda tuh ngelepas nih, kita bisa seperti itu Bapak Ibu. Kembali. Teruskan. Nuh ulurkan tangannya, ditangkap burung itu dan dibawa masuk dalam bahtera. Ia tunggu 7 hari lagi, dilepaskan pula burung merpati dari bahtera. Burung kedua dilepas. Menjelang senja, semua hamba Tuhan akhir zaman, kalau dengan kata menjelang senja artinya apa? Tuhan semua datang. Senja, perjamuan kawin anak dom. Pada malam itu ada orang berseru, mempelai datang. Menjelang tengah malam. Selalu. Burung merpatinya pulang, di paruhnya ada daun zaitun. Berarti Nuh tahu, pohon zaitun sudah gak kerendam. Berarti sudah turun. Yang kedua tuh bicara Pentakosta yang kedua. Kekristenan dengan Roh Kudus menjelajah, melawat muka bumi. Apa yang terjadi? Damai di bumi seperti di sorga. Kekristenan, jadi doa tuh mulai muncul di mana-mana. Yang ketiga, ayat 12. Ditunggu 7 hari lagi, lepas burung merpati. Burung gak kembali. Ini bicara Pentakosta yang pertama. Lepas dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, kembali untuk memulihkan Yerusalem. Yang kedua, Pentakosta kedua. Dilepas, pulang bawa zaitun. Burung, lambang PBB, burung dengan zaitun, itu bicara mengenai damai terjadi. Makanya tema Natal kemarin apa? Yesus Raja, damai. Yang ketiga, lepas burung merpati, tidak kembali lagi artinya apa? Ini burung terakhir. Bapak Ibu dengar baik. Bersama dengan burung merpati dilepaskan, yang pertama ayat ke-7. Seekor burung gagak dilepaskan. Jangan lupa ada gagaknya. Dan gagak ini dibaca ayat 7. Burung itu pulang pergi sampai air jadi kering. Jadi saya mau tanya, burung gagak sama merpati, kalau merpati pergi, gagak pergi nggak? Pergi. Dikatakan pulang pergi sampai air jadi kering. Merpatinya lepas, pulang 7 hari. Lepas, pulang 7 hari. Lepas, pulang. Gagaknya tiap hari. Gagak bicara mengenai pekerjaan kuasa kegelapan. Jadi hari ini kita tahu yang dilepaskan itu bukan cuma merpati tapi apa? Burung gagak. Dan itu terus pulang pergi. Makanya Tuhan bicara sama iblis. Iblis, dari mana engkau? Keliling muka bumi. Sudah lihat GB Aruna? Sudah. Tuhan berkata, saleh, jujur, takut sama aku menjauhi kejahatan. Masih ingat kitab Ayub? Ya. Dilepaskan burung gagak. Jadi bersama dengan kita menerima lawatan Roh Kudus, saya perlu beritahu. Ini burung gagak pun dilepaskan. Gagak bicara mengenai burung najis. Gagak bicara mengenai kejahatan, itu pun juga dilepaskan. Hanya ada satu tipe
Di mana Gagak dipakai Tuhan untuk ngasih makan Elia. Masih ingat itu? Di Sungai Kerit. Gagak tuh karnivora, makannya daging. Gagak bisa bawa roti sama daging. Itu Gagak bisa bawa roti ketemu Elia. Gagak itu hobinya daging. Bisa bawa daging kepada Elia. Lihat, tangkap ini. Roh Kudus dilepaskan. Gagak juga dilepaskan. So jangan kaget hari-hari ini. Bersamaan dengan lawatan terjadi bencana di mana-mana. Tapi ingat, waktu dilepaskan. Gagak itu hanya bisa menjadi baik dan beralih fungsi. Mukanya Gagak, tampilannya hitam legam, tapi bisa bawa daging ketemu sama Elia. Ngasih makan Elia. Cuma ada satu kemungkinan. Waktu kita punya pengurapan Elia. 2019, saya berdoa. Engkau dan saya punya pengurapan Elia. Elia itu diyakini orang Yahudi sampai hari ini. Satu dari 2 nabi terbesar yang ada di Israel. Pertama Musa. Nabi hukum, the prophet of law. Yang kedua adalah Elia. Nabi pujian penyembahan. Nabi prophetic, the prophet of temple. Nabi bait suci. Itu bangkunya Elia sampai hari ini masih ada di Israel. Masih ada. Elia diyakini oleh orang Yahudi sampai hari ini. Nabi yang akan membuka jalannya Mesias datang. Jadi burung Gagak yang ada hari ini, yang membawa kematian. Bapak Ibu tahu penyihir, witch, itu pasti bawa burung Gagak. Kuasa gelap di mana-mana pasti bawa burung Gagak. Burung Gagak lambang kuasa gelap. Dan burung Gagak hanya bisa tunduk. Bisa menyerahkan daging. Burung Gagak mengambil daging di tempat lain. Dia porotin habis. Dia bisa datang kepada Elia, kasih daging, kasih makan Elia. Khusus bagi orang yang menjadi pembuka jalan Mesias, engkau dan saya. Saya berdoa. Kuasa gelap yang sedang menghancurkan kiri kanan. Tunduk depan kita. Bukan karena kita, karena Roh Kudus. Tahun ini, jadilah orang-orang yang punya pengurapan Elia. Membuka jalan Mesias. Yang buat hati Papa balik sama anak, anak balik sama Papa. Kita bangkit berdiri. Pemusik boleh bantu saya? Ada pejama kudus Bapak Ibu. Renungkan ini. Jadi jangan bilang, kenapa Pak, memang goncang makin banyak. Ada burung gagaknya. Dan Alkitab menjamin hanya 1 kali burung Gagak itu tunduk pada Elia. Yaitu pada saat terjadi kekeringan. Dunia boleh kering, di mana pun boleh kering. Tapi saya berdoa, waktu purwaman ini turun, kita diingatkan, engkau dan saya adalah orang-orang yang menyiapkan jalannya Mesias. Buka tangan kita, haleluya. Satu hal yang ku ingini dalam hidup ini, duduk pada tumpuan kakimu, memandang kemuliaan wajahmu, menikmati hangatnya kasihmu. Satu hal yang ku ingini dalam hidup ini, duduk pada tumpuan kakimu, memandang kemuliaan wajahmu, menikmati hangatnya kasihmu. Ku puji ya Allahku, ku sembah Tuhanku, ku tinggikan Kau Yesus, sujud menyembah sepanjang hidupku. Mari buka tangan kita. Satu hal yang ku ingini dalam hidup ini, duduk pada tumpuan kakimu,
memandang kemuliaan wajah-Mu, menikmati hangatnya kasih-Mu. Ku puji ya, di hari yang pertama ini kami memuji Engkau, Tuhanku. Ku tinggikan Kau, Yesus, sujud menyembah sepanjang hidupku. Ku puji ya Allahku, ku sembah Tuhanku. Ku tinggikan Kau, Yesus, sujud menyembah sepanjang hidupku. Ku puji ya Tuhan Allahku, ku sembah Tuhanku, ku tinggikan Kau, Yesus, sujud menyembah. Biar musik saja, mari buka tangan kita. Buka hatimu, bersiap untuk sebuah perjamuan kudus, sebagai sebuah peringatan akan pengorbanan Kristus. Inilah orang-orang yang disiapkan untuk membuka jalan Tuhan datang kali yang kedua. Pentakosta yang ketiga, membuka jalan Kristus datang. Urapi, 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 penuh, penuh. Di awal tahun kami perlu pengurapan Tuhan. Urapi karena kami tahu setiap kegerakan burung gagak hanya tunduk pada urapan seperti urapan Elia. Dan hanya Engkau yang bisa berikan pengurapan itu. Urapi, urapi, urapi umat-Mu. Ku sembah, mari sembah Tuhan. Oh, rada mau sekiri alama. Hingga Kau, Yesus, sujud menyembah sepanjang hidup. Sama-sama, mari kita lagu ini. Puji ku sembah Tuhanku, ku tinggikan Kau, Yesus, sujud menyembah sepanjang hidupku. Sujud menyembah sepanjang hidupku. Sujud menyembah sepanjang hidupku. Syirialah para mari menyembah Tuhan. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus. Kirialah para. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasi ku diselamatkan.